Gendis Ayu bagian ke-9. Dari jauh, terlihat seorang wanita tua tengah duduk di kursi rotan yang telah menghitam di teras sebuah rumah kecil, gubuk lebih tepatnya. Bibirnya mengepulkan asap sebuah rokok lintingan kelaras terselip di jari keriputnya. Sesungguhnya, usia Mbah Gayem sudah mencapai 113 tahun. Sebuah usia uzur yang jarang ditemukan adanya di masa sekarang. Namun pembawaannya yang ayem dan hidup apa adanya membuat tampilan fisik Mbah Gayem tak terlihat sesepuh umurnya. Ajeng segera menyalami Mbah Gayem, diikuti Galih di belakangnya. Ketela rebus yang dibawakan mamaknya segera diletakkan di dingklik tua samping Mbah Gayem duduk. Mbah Gayem terkekeh melihat ketela rebus itu. Lalu mata sipitnya yang cekung termakan usia memandangi Galih dan Ajeng bergantian. "Iki sik jenenge Panji to, Jeng?" tanya Mbah Gayem. "Gagah," katanya kemudian sambil matanya menerawang. Ajeng dan Galih saling berpandangan. Dari mana pula nenek renta itu tahu akan Panji? Setenar itukah pesona Panji sampai penghuni pinggir hutan macam Mbah Gayem saja tahu? "Panji sinten, Mbah?" tanya Ajeng. Mbah Gayem berhenti mengisap rokok lintingannya. Terdiam beberapa saat, lalu memandang Ajeng lekat-lekat. "Sakjane judul ki wis ana sing ngatur, campur tangan menungso mung gawe ngawur," gumam Mbah Gayem kepada Ajeng. "Dadi menungso aja ketukul karo kadonyan, apa meneh nganti nyilakani dulur, Nduk, ora ilok," katanya sambil terkekeh. Mbah Gayem memang terkenal agak aneh, namun bagi yang paham selalu ada maksud di balik celotehannya. Sayangnya orang lebih sering mengabaikan, malah menganggapnya tidak waras. Dipandanginya Galih, ngunduh poing pakarti. Ajeng dan Galih hanya bisa terdiam dan tercekat dengan kata-kata manusia yang keberadaannya telah lebih dari seabad itu di dunia. "Ciduk banyu tuk sigaru nganggo bathok, kusap kerek mau Mbak Yuni. Matur nuwun telone ya, Nduk," katanya sambil tertatih masuk ke dalam gubuknya. Ajeng tertegun beberapa saat, namun karena dia sudah sering berjumpa dan ngobrol dengan Mbah Gayem sebelumnya, tak membuatnya terlampau heran dengan kelakuan nenek renta itu. Sebaliknya, Galih pemuda kota yang baru bertemu nenek Gayem tersebut bergidik ngeri. Mungkin aura Mbah Gayem terlalu misterius baginya. Aroma tubuhnya pekat dengan bau kemenyan bakar yang berasal dari rokok lindiknya. Rambut putihnya digelung khas wanita Jawa, terselip bunga melati yang telah mengering di antara rambutnya. Bibirnya menghitam petanda dia perokok berat, dan kata-kata yang keluar dari mulutnya kebanyakan kiasan Jawa kuno yang membingungkan siapa saja yang mendengar, menambah wingit penampilannya. "Gimana, Ceng? Mau langsung pulang kok piye?" "Pulang aja yuk Mas Galih, sudah sore gini. Kalau sampai Olo di sini, bisa-bisa kita diangkat anak sama Wewe Gombel." "Aduh, Ceng, ojo nakut-nakuti toh." Terlihat wajah Galih sedikit memucat. "Serius ini, makanya ayo kita buruan," kata Ajeng tak kalah takut. Mereka berjalan dengan sangat terburu-buru karena hari memang mulai meremang senja. "Hahaha," terdengar Nawang tertawa terbahak-bahak. Dia berdiri di tengah ranjang, rambutnya tampak kusut tak bertemu sisir entah sudah berapa hari. Pandangan matanya kosong, namun tangannya mengepal, terlihat sangat menakutkan. Hilang sudah wajah ayu dan mempesona itu. Seluruh penghuni rumah tak ada satupun yang berani mendekati Nawang. Bu Harjo menangis sesenggukan memeluk gendis yang sama bingungnya. Bau segala macam sesajen yang sengaja diletakkan di kamar Nawang semakin membuat aura mistis kian terasa. Pak Wongso dan Mbah Jiwo yang dianggap orang pintar juga ciut nyalinya melihat kelakuan Nawang. Mereka berada di rumah Pak Lurah sejak Nawang dikabarkan kesambet. Gadis ayu itu seperti kerasukan. Sebentar tampak tertawa terbahak-bahak, tak lama kemudian menangis terseduh-seduh, begitu terus panjang hari. Warga tak banyak yang bisa membantu.
Bahkan Mbah Wongso yang sudah terkenal kesaktiannya pun angkat tangan melihat kondisi Nawang. Galih dan Ajeng yang baru datang ke desa merasa heran dengan keadaan pendopo yang makin ramai. Segera mereka menyeruak masuk melihat keadaan Nawang. Ajeng yang tidak menyukai Nawang tetap saja sedih melihat gadis cantik itu seperti orang tidak waras. Walaupun Nawang menyebalkan, rasanya dia lebih baik melihat Nawang yang biasanya daripada keadaan Nawang yang seperti ini. Rambutnya acak-acakan, tubuhnya tampak kurus, tatapan matanya kosong, dan bibir mungilnya tampak selalu berkunang. Keheningan desa Somawangi seolah sirna oleh jeritan memilukan Nawang dan tangisan sedihnya. Banyak warga yang menginap di pendopo, mereka mencoba memberi kekuatan batin kepada keluarga Pak Lurah yang sedang tertimpa musibah itu. Pagi ini Pak Lurah menyuruh Panji dan Gendis pergi ke kota. Mereka akan menjemput adik Bu Lurah di kota sana yang berprofesi sebagai dokter untuk membantu kesembuhan Nawang. Mengapa Panji dan Gendis yang pergi? Di antara pemuda KKN, hanya Panji yang mahir mengendarai motor tua Pak Lurah di medan desa yang terhitung sangat terjal itu. Makanya pilihan jatuh kepada Panji. Dan Gendis adalah satu-satunya orang yang tahu rumah Pak Leknya selain Pak Lurah, Bu Lurah, dan Nawang. Pak Lurah tak mungkin meninggalkan desa dengan kondisi Nawang yang demikian. Bu Lurah yang tak bisa berhenti menangis lebih tidak mungkin lagi untuk pergi menjemput adiknya. Jadilah Gendis yang awalnya keberatan tak bisa lagi menolak perintah bapaknya. Dia berbesar hati dikesampingkan perasaan hatinya demi kesembuhan Nawang. Berdua mereka berboncengan motor tua Pak Lurah menuju kota. Dengan medan terjal dan berliku itu, tidak mungkin rasanya untuk Gendis tidak cekelan pinggang Panji. Karena selain laju motor akan mudah oleng, Gendis juga pasti sangat tidak nyaman. Namun alih-alih cekelan, Gendis yang kikuk malah berpegangan di besi belakang jok. Melihat ketidaknyamanan itu, membuat Panji memelankan laju motornya. Nggak apa-apa kamu cekelan aku, Dis, daripada kamu jatuh. Nggak kok Mas Panji, bisa kok. Bisa, tapi motornya juga agak tidak seimbang, Dis. Gendis terdiam sesaat, perasaannya bimbang. Dipegangnya ujung jaket Panji. Namun saat ada tikungan yang agak tajam, tubuh Panji seperti oleng karena tertarik tangan Gendis di ujung jaketnya. Sementara tangannya mencoba menyeimbangkan motor. Akhirnya Panji menghentikan motornya di pinggir jalan. Kamu lebih milih tekelan aku apa kita jatuh, Dis? Aku izin Mas, jawab Gendis tertunduk. Nggak usah malu, anggap saja aku bapakmu ya. Jadi kamu bisa nyaman cekelan sama aku. Jangan ada pikiran macem-macem, ben selamat, kata Panji menenangkan. Nggih Mas. Panji menghidupkan motornya lagi. Gendis segera naik, tangannya masih memegang ujung jaket Panji. Dengan gemas Panji menarik tangan Gendis memeluk pinggangnya. Ingat, anggap saja aku Pak Lurah, katanya. Bagaimana mungkin aku bisa anggap kau bapakku? Sedang beberapa malam yang lalu, bahkan kau menawarkan cinta dan mimpi yang begitu melenakan. Batin Gendis yakin. Memeluk dan bersandar pada punggung tegar itu membuat perasaan Gendis berkecamuk. Setengah hatinya begitu nyaman bisa bersandar di punggung pemilik segenap hatinya. Rasanya ingin membenamkan wajahnya dalam-dalam, menikmati hangatnya punggung itu. Samar tercium harum khas tubuh lelaki, membuat darahnya berdesir entah apa artinya. Yang jelas, Gendis sangat suka mencium aroma itu. Membuatnya semakin nyaman bersandar dan memeluk Panji. Namun separuhnya lagi, hatinya perih bagai teriris sembilu. Bagaimana bisa lelaki ini melambungkan hatinya setinggi awan, lalu membiarkannya jatuh begitu saja, seakan tak pernah terjadi apapun di antara mereka. Lelaki macam apa sesungguhnya Panji ini? Tak terasa bulir hangat menemani perjalanan Gendis ke kota. Sesampainya di kota, motor Panji memasuki halaman luas sebuah rumah besar di sana. Itu adalah rumah adik kandung dari Bu Lurah
yang berprofesi sebagai dokter. Mantri Sugeng, begitu namanya sering disebut, menyambut hangat ponakan cantiknya itu. Dia tampak serius mendengarkan cerita tentang Nawang. Raut khawatir tak dapat disembunyikan demi mendengar kabar salah satu ponakan tersayangnya itu. Namun malam ini, dia sudah terlanjur ada janji dengan salah satu pasiennya sehingga tidak bisa langsung ikut serta ke desa. Dia berjanji, besok pagi setelah urusannya selesai, akan segera bertolak ke desa. Panji dan Gendis berpamitan setelah sebelumnya istirahat dan makan di rumah Mantri Sugeng. Mereka pulang membawa beberapa obat yang katanya bisa sedikit menenangkan Nawang sementara waktu. Kamu berani nggak, Jeng? Galih sesungguhnya sedang meyakinkan dirinya sendiri juga kala menanyakan kesanggupan gadis gempal itu menemaninya masuk hutan Siwerak. Semalaman Galih memikirkan kata-kata Mbah Gayem kemarin. Teriakan dan tangisan Nawang terasa menyayat hati, membuat dirinya nyaris tak bisa memejamkan mata. Aku yakin, Jeng, Mbah Gayem nyuruh kita ambil tuk Sigaru buat nyembuhin Nawang. Nggak ada yang menyebut Nawang kok Mas kemarin. Iya, tapi kamu dengar kan Mbah Gayem nyuruh ambil air, terus tahu-tahu juga dia nyebut Panji. Ini pasti bukan kebetulan, Jeng. Tapi Tok Sigaru itu ada di dalam hutan Siwerak, Mas. Ajeng takut. Sebenarnya Galih juga takut, tapi entah mengapa dia merasa harus ke sana. Ya wes, nek kamu ndak mau, aku tak kesana sendiri ya, Jeng. Ntar nek sampai maghrib aku belum kelihatan, berarti aku dipek anak sama Wiwi. Galih berkata sambil berlalu dari hadapan Ajeng yang tertengok bingung. Galih sengaja melambatkan langkahnya, berharap Ajeng segera menyusulnya. Mana mungkin aku berani masuk hutan terlarang itu sendirian, pikir Galih. Galih semakin menjauhi Ajeng, namun tak juga terdengar langkah kaki menyusulnya. Galih menoleh ke belakang, Ajeng bahkan sudah pergi meninggalkannya. Langkahnya gontai membayangkan dia dimakan makhluk penunggu hutan bingit itu sendirian. Tunggu, tapi itu suara apa gedebukan di belakangnya, pikir Galih sambil menoleh. Dilihatnya Ajeng tengah berlari menyusulnya sambil membawa batok kelapa. Rasanya baru kali ini dia sangat bahagia melihat gadis itu. Mbah Gayem bilang, ambilnya harus pakai batok kan Mas? Kata Ajeng ngos-ngosan sambil memperlihatkan batok kelapa di tangannya. Kamu benar-benar gadis yang baik, Jeng. Nanti tak beliin serabi jurni ya, Jeng, kata Galih bahagia. Ajeng mengangguk senang. Mereka berjalan menyusuri jalan yang semakin menyempit ke arah hutan. Tampak jelas jalan itu jarang dilewati karena memang hampir tak pernah ada orang yang berani ke sana. Kamu tahu ndak, Jeng, letak tuk Sigaru? Atuh, ndak tahu juga sih Mas. Tapi Ajeng pernah dengar kalau tepat di tengah hutan Siwerak ada mata air yang dilindungi pohon besar. Membayangkan keberadaan mata air itu saja sudah membuat bulu kuduk Galih meremang. Jadi kita masuk ke dalam hutan ini, kata Galih mulai bergetar. Ajeng mengangguk. Demi dilihatnya wajah semangat Ajeng membuat keberanian Galih timbul. Mereka melewati rumah Mbah Giyem, tampak wanita renta itu tersenyum ke arah mereka. Galih bergidik melihat senyum itu. Sedangkan Ajeng melambaikan tangan ke arah Mbah Giyem. Wajahnya tampak tenang. Perjalanan mereka sampai di pintu sebuah hutan yang gelap. Saking besar dan rimbunnya pohon yang ada di hutan itu membuat cahaya matahari yang sedang bersinar terik tak mampu menembusnya. Suasana hutan tampak gelap dan lembab. Pantas saja tidak ada yang berani ke sini, pikir Galih. Mereka semakin masuk ke arah hutan. Berbagai macam hewan dijumpainya. Segerombolan monyet tampak asing melihat kehadiran mereka. Beberapa burung berterbangan dari ranting satu ke ranting yang lain. Tak lama, samar-samar terdengar gemericik air. Ajeng dan Galih berpandangan dan tersenyum. Mereka tampak bahagia menemukan mata air Sigaru. Segera Ajeng mengambil air di tuk yang tak seberapa besar itu.
Tuk itu berada di pokok sebuah pohon raksasa yang bahkan daunnya hampir menutupi mata air tersebut. Setelah batok terisi penuh, mereka segera beranjak dari mata air itu. Belum sempat mereka pergi, sebuah bayangan hitam tampak berkelebat di samping mereka, membuat lutut mereka berdua terasa lemas dan jantung nyaris copot. Galih segera menarik tangan Ajeng untuk berlari meninggalkan hutan. Tampak bayangan hitam itu berlari mengikuti mereka. Melihat itu, Ajeng dan Galih berlari seperti orang kesetanan. Ajeng bahkan beberapa kali nampak terjatuh. Air yang dibawanya mungkin sudah habis seandainya batok itu tidak mempunyai tutup. Segera mereka berlari dan berlari. Jalan masuk hutan itu terasa sangat panjang, tak juga menemukan ujung. Nafas mereka tersengal tak karuan. Untunglah di depan sana terlihat cahaya terang. Sepertinya itu pintu masuk hutan. Mereka berlari menuju ke sana. Benar saja, tak lama mereka keluar dari kegelapan seperti baru keluar dari dunia lain. Galih tampak menoleh ke belakang. Bayangan hitam itu berhenti mengikuti mereka. Namun Galih tahu pasti sepasang mata hitam mengintainya. Segera mereka melanjutkan berlari dan baru berhenti di depan rumah Nenek Gayem. Nenek renta itu terlihat tertidur di kursinya. Ajeng dan Galih berbaring di jalan depan rumah Mbah Gayem saking capeknya berlari. Dipandanginya batok kelapa yang dipegang Ajeng, isinya bahkan hanya tinggal beberapa tetes. Menjelang sore, hujan turun. Panji dan Gendis masih harus menempuh setengah perjalanan lagi. Mereka terpaksa berteduh di gardu pembatas desa satu dengan yang lainnya. Gendis yang kedinginan tampak menggigil. Dibukanya jaket Panji dan dipakaikan ke badan Gendis tanpa ekspresi. Dada Gendis bergemuruh mendapat perlakuan itu. Dirinya teringat kala di pinggir kali Panji dulu memakaikan jaket itu padanya. Namun kala itu masih disertai senyum lembut dan tatapan teduh Panji. Mereka hanya terdiam terpekur dengan pikiran masing-masing sampai hujan reda dan kembali melanjutkan perjalanan. "Bu aku kenapa?" tanya Nawang tampak bingung. Dilihatnya di sekelilingnya banyak orang mengerumuninya. Wajah mereka tampak senang dan lega menatapnya. Bersambung ke bagian ke-10.